Oke ya, saya mulai ya terkait persiapan praktek touring profesi manajemen keperawatan angkatan 27 di sini ya. Yang penting untuk ini ya, terutama untuk yang kelompok A minggu depan, ya harapan saya sudah join di sini ya. Untuk kelompok selanjutnya nanti bisa dicek ya. Karena insya Allah semuanya sudah saya share ke Mbak Siti Nurhalisah terkait kelompok dan mekanisme ini juga ya. Untuk shift-nya, semoga itu tidak ada perubahan ya. Kenapa saya ngomong semoga tidak ada perubahan? Karena terkadang pihak rumah sakit ada kebijakan khusus dan kebijakan tertentu yang bisa berubah, dan itu biasanya sudah dikonfirmasi ke saya, ke PJMK itu biasanya ya pas hari itu juga seperti itu. Jadi mungkin saja ada perubahan, tapi semoga tidak ada perubahan ya terkait mekanisme praktek touring ya untuk profesi manajemen keperawatan di sini. Oke, jadi mekanisme praktek. Jadi praktek insya Allah tetap dilaksanakan 2 shift. Ya, jadi kemarin minggu lalu sudah kita sepakati ya dengan Rumah Sakit Jember Klinik, insya Allah 2 shift. Dan Rumah Sakit Kusnadi Bondowoso, insya Allah 2 shift. Waktu setiap shift kurang lebih 5 jam. Ya, kenapa di sini kurang lebih? Yang sudah bisa memastikan itu Jember Klinik 5 jam. Untuk Kusnadi, nah itu ya mengacu ke yang KDP kemarin ya. Jadi KDP kemarin kan mintanya 1 shift langsung 7 jam ya kalau tidak salah ya. Hanya ini sudah saya bergening, sudah saya tawar karena harus ada mekanisme timbang terima. Sehingga ini ya, sehingga saya minta untuk 2 shift. Ya, hanya saya ini ya, saya tidak bisa memastikan ketika nanti hari Senin mau bergening dan negosiasi ya untuk teman-teman. Karena dari saya sudah menyampaikan ke pihak diklat 2 jam dan maksimal waktunya 5 jam ya. Semisal untuk waktunya semisal untuk yang Kusnadi misalnya nambah 6 sama 7 jam, ya monggo dinego. Ya, sebisa mungkin dinego, kalaupun sampai malam mentok kalau bisa jangan lebih sampai jam 8 malam. Ya untuk yang sore biasanya ya. Jadi monggo dinego, misalnya disepakati misalnya 5 atau mentok 6 jam, yang penting mendekati waktu timbang terima seperti itu. Karena kemarin kalau tidak salah meminta ada timbang terima, ya sehingga ngepaskan waktu shiftnya di siang itu. Ya, mekanisme praktek insya Allah luring daring ya, on off ya. Jadi selama 6 hari itu luring daring ya, bukan on off sebenarnya ya. Karena ketika daring ya kalian juga praktek profesi ya. Nanti kan berbagi tugas nanti ya. Ingat tugasnya ya, kalau dibilang banyak sekali ya enggak, tapi kalau bilang sedikit ya kalau tidak dikerjakan ya enggak bakal selesai. Ya, itu ya terkait penugasan ya. Untuk seragam ya saya ingatkan kembali mengaca yang kemarin untuk yang sudah jalan di praktek KDP. Jadi mohon untuk disiplin. Ya, untuk disiplin di sini yang kami evaluasi ya monggo ya kedisiplinan terkait penggunaan APD ya. Walaupun sudah case dari COVID-nya sudah menurun, tapi tetap ya waspada itu penting. Ya, ingat ya waspada itu penting. Kalau paranoid kan saya bilang jangan kalau paranoid, karena kalian sudah tahu mekanisme dan sebagainya ya. Jadi paranoid jangan, tapi waspada juga penting ya. Monggo untuk seragam udah yang disiapkan oleh fakultas ya. Dan ketika berangkat mekanismenya tetap ya seperti yang saya jelaskan, menggunakan pakaian putih-putih dan berganti di rumah sakit, monggo ya. Jadi selama praktek ya tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dalam bentuk apapun ya, aksesoris dan sebagainya itu monggo dilepas semuanya. Karena itu takutnya mengganggu nanti. Ya, disilakan rambut rapi ya. Pastikan rapi, pendek juga untuk yang cowok ya. Jadi kalau misalnya ada yang ketahuan tidak ini mengikuti ketentuan tersebut, nanti tidak diperkenankan untuk mengikuti praktek. Ya, itu ya terkait ini ya seragam ya, mohon untuk kedisiplinannya ya. Ini untuk mekanisme penugasan ya. Jadi insya Allah tetap seperti yang sempat kita ini ya kita sepakati ya. Jadi tetap bermain peran MAKP ya dengan 1 sampai 2 maksimal klien yang kalian kelola nanti ya. Jadi tetap ada pengelolaan asuhan keperawatan di hari pertama sampai hari ke-6 nanti. Terus ada juga bermain peran timbang terima ya. Jadi monggo kalau misalnya bisa dengan ruangan, alhamdulillah. Jadi 1 dengan ruangan. Itu yang saya harapkan dan sudah saya sampaikan. Kalau bisa timbang terimanya jangan sendiri-sendiri ya.
Pengalaman yang beberapa yang kemarin setelah pandemi itu karena waktu shift-nya kan tidak sesuai dengan ruangan, sehingga terkadang timbang terima dilakukan sendiri dengan pendidik kliniknya. Jadi nggak ngikut dengan perawat ruangan. Jadi emang sebenarnya karena itu pengalaman buat teman-teman. Jadi itu sudah saya sampaikan gimana caranya biar diatur sama teman-teman dan teman-teman di ruangan nanti sehingga bisa mengikuti timbang terima dengan teman-teman ruangan nanti. Pre-post pasti ya, pre-post conference nanti ada berita acaranya juga nanti terkait pre-post conference harus dilaksanakan ya otomatis setiap hari ya. Namanya ada pasien kelolaan ya otomatis setiap hari untuk dilakukan. Ada delegasi supervisi juga ada ya, ketika mendelegasikan seperti apa di ruangan, berikan supervisi, monggo supervisi kasusnya apa, misalnya ada yang supervisi misalnya TTV boleh, supervisi bed making boleh, yang jelas nanti dengan didampingi oleh pendidik klinis. Diskusi refleksi kasus jika memungkinkan silahkan ditanyakan ketika hari Senin ya. Kira-kira ada case khusus yang bisa didiskusikan refleksi kasus atau enggak? Senada juga ya karena untuk di rumah sakit Kusnadi ini khususan di rumah sakit Kusnadi sudah inovasi ya. Kenapa? Dalam waktu 1 minggu ini agak susah sebenarnya terkait inovasi. Tapi karena permintaan monggo yaitu disesuaikan dengan DRK itu ya. Jadi kalau bisa jadi satu nanti inovasinya ya juga dibuat diskusi refleksi kasus. Entah inovasi terkait buat ini ya asuhan keperawatan, tindakan keperawatan yang sesuai dengan evidence base atau membuat ini dijadikan satu dengan penyuluhan kesehatan nanti dibuatkan apa istilahnya seperti poster yang istilahnya unik ya juga monggo seperti itu ya. Jadi itu bisa dilakukan ya terkait ini inovasi. Ini yang permintaan khusus dari rumah sakit dokter Suba rumah sakit Kusnadi ya. Untuk Jember Klinik sementara memang tidak ada permintaan inovasi, jadi cukup bermain peran MAKP dan penyuluhan kesehatan. Jangan lupa topik segera diminta ya, entah itu kalau DRK memungkinkan penyuluhan kesehatan itu segera diminta di hari pertama. Jadi monggo job desk yang hari pertama tuh sangat banyak ya untuk mengelis ya, dan nanti segera setelah rilis segera bagi tugas dengan teman-teman yang praktek secara daring ya. Jadi monggo dibagi sendiri ya, diatur sendiri bagaimana mekanisme penugasan ya, karena disitulah proses penilaian akan kami lakukan ya, bagaimana tim kalian tuh solid nih antara yang praktek daring ataupun yang luring. Karena kalau luring biasanya kan fokus ke pasien, ke ruangan seperti apa. Jadi nggak bisa nyambi sambil membuat misalnya langsung mencari literatur ini, menyiapkan SAP dan sebagainya. Itu kan yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang daring, yang dari rumah, yang dari kos dan sebagainya. Ya monggo itu segera dibagi tugas. Ya karena cukup singkat 1 minggu itu kalau tidak segera dibagi tugas ya takutnya malah kelabakan nanti. Itu ya terkait penugasannya ya. Untuk evaluasi, ya evaluasi ini kegiatan sama ya, kalau dulu kan ada namanya diseminasi ya, ada diseminasi awal dan akhir terkait manajemen, karena ini tidak ada pengkajian dan sebagainya ya, adanya langsung evaluasi kegiatan di akhir. Ya, di akhir praktek luring manajemen bisa hari Jumat atau Sabtu sesuai kesepakatan dengan pendidik klinik dan pendidik akademik. Bisa barengan lebih baik ya, kalau misalnya kalian janjian bisa barengan antara pendidik klinik dan akademiknya enak ya, jadi langsung sekali jalan. Atau kalau terpaksa kan kita tidak tahu ya jadwal yang di ruangan sama jadwal tim pendidik akademiknya misalnya tidak match ya, monggo kalian evaluasi kegiatan sendiri-sendiri ya, diminta ke beliau-beliaunya untuk evaluasi. Evaluasi bisa secara daring dan luring ya, karena mix ya, otomatis misalnya hari Sabtu nih evaluasinya pagi jam 8 atau jam 9 lah misalnya. Ya otomatis yang di ruangan ya ikut ini evaluasi secara luring. Ya misalnya dengan pendidik ini kliniknya. Nanti yang dari rumah secara daring nih ya, silakan siapkan bisa ini melalui Zoom atau melalui media atau mekanisme lain monggo, dan diundang nanti pendidik akademik ataupun pendidik kliniknya ya. Biasanya pendidik klinik kalau misalnya kepala ruangan atau istilahnya yang jabat tuh biasanya libur hari Sabtu. Nah, jadi biasanya secara daring. Kalaupun tidak libur ada ya enak secara luring nanti dengan pendidik klinik. Nanti tinggal evaluasi. Ya. Untuk evaluasi tolong disiapkan PowerPoint dipresentasikan.
Mohon catatan bagi kelompok sebelumnya nih yang saya evaluasi. Evaluasinya tuh langsung menampilkan Word-nya, logbook-nya. Jangan ya. Tambah lama kalau seperti itu. Cukup part-part yang ingin kalian evaluasi apa. Oh, timbang terima apa evaluasinya. Oh, pre-post conference apa itu ditampilkan di PowerPoint sehingga cukup simple dan ringkas. Tidak terlalu lama dan memanjang kalau menampilkan nanti terkait ininya Word-nya ataupun PDF dan sebagainya terlalu lama, tidak efektif dan tidak efisien nanti. Ya, jadi tolong disiapkan terkait PowerPoint-nya. Ya, terkait apa-apa yang sudah dilakukan. Untuk pengumpulan, ingat ya, pengumpulan tugas akhir stase manajemen keparataan dikumpulkan maksimal minggu jam 23.59. Jadi tidak ada tawar-menawar, semua kelompok ke saya hari Minggu. Saya tidak mau beralih stase kalian masih ada tanggungan di stase saya sehingga dijadikan alasan saya paling tidak mau seperti itu ya. Semisal belum ada pengesahan tidak masalah, pengesahan dan sebagainya tetek bengeknya itu bisa disusulkan, yang penting laporan tetap dikumpulkan untuk saya nilai ya. Satu file satu kelompok ya, nanti akan saya berikan contoh terkait pengumpulan laporannya ya dari angkatan sebelumnya. Semisal ini pelaporannya besar, karena misalnya kemarin tuh ada yang mengumpulkan terkait video juga, video DRK, ada yang melakukan video timbang terima dengan ruangan. Saya apresiasi itu ya, bagus ya, boleh teman-teman tiru dengan izin pastinya ya. Jadi kalau melakukan recording ketika di ruangan silahkan izin ya, karena itu juga diperlukan ya. Jadi izin dilakukan recording, nanti itu dikirim. Nah, kalau misalnya terlalu besar boleh di Google Drive-kan sehingga bisa saya cek, saya download nanti. Ya, jadi itu ya. Jadi pengumpulan penugasan tidak ada tawar menamar lagi, maksimal hari Minggu jam 23.59 sehingga hari Seninnya itu sudah tidak ada tanggungan di saya. Kalaupun ada tanggungan terkait pengesahan dan sebagainya bisa disusulkan atau dititipkan di kelompok setelahnya. Itu ya terkait pengumpulan penugasan sehingga semua sudah masuk, sudah ready, bisa saya nilai, saya cicil karena tiap minggu mesti saja ada tanggungan buat saya supaya tidak mendol di belakang nanti. Ya, saya harap teman-teman juga tidak ada tanggungan di belakang. Itu ya terkait pengumpulan penugasan di sini ya. Dikumpulkan ke email saya ya. Nanti bisa dikoordinir ya. Satu kelompok satu saja yang mengumpulkan perwakilan. Ya. Jadi satu kelompok satu, tetap satu kelompok satu, bukan satu kelompok besar ya. Misalnya ada 3 kelompok nih, satu di sumber klinik atau 2 di Kusnadi, jadi jadikan satu, jangan. Takutnya kan besar nanti filenya. Jadi kasihan yang menjadi ini ya, tukang mengumpulkan itu ya. Mending satu kelompok satu yang dipasrahkan untuk mengumpulkan. Itu terkait pengumpulan penugasannya. Ya, berikut saya coba share untuk contoh penugasan. Ingat ya, contoh ya, yang istilahnya yang menurut saya sudah hampir sesuai dengan panduan yang saya sharekan di sini. Ini ya untuk contohnya. Yang jelas sudah ada di ini ya, di buku pedoman dan di logbook ya. Yang jelas di halaman awal ya otomatis ada namanya cover ya, di mana-mana cover. Lembar pengesahan. Nah, ini contohnya lembar pengesahan yang masih belum ada ini ya. Pengesahannya nggak masalah dikumpulkan, yang penting bisa saya nilai. Nah, ini ada yang mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Jadi setiap individu nanti tetap mengumpulkan jadi satu di sini, seperti daftar hadir, logbook, laporan kegiatan menjadi karu, katim dan sebagainya dijadikan satu di sini. Ya. Boleh di awal, boleh di akhir. Monggo. Ya, ada yang di awal tuh langsung mengumpulkan evaluasi dulu terkait MAKP-nya, misalnya ASKEP-nya duluan boleh. Ini dijadikan belakangan terkait laporannya. Atau ini ada yang dibalik nih, laporan tiap individunya dulu nih terkait absensi semua kelompok, jadikan satu, terus logbook jadikan satu. Ya, ingat logbook diisi ya, baik yang luring ataupun yang daring. Ya, jadi harus diisi. Ini di scan sehingga jadikan satu boleh ya, di depan ataupun di belakang, yang penting ada. Yang penting saya cek tuh nggak ada yang miss.
Karena begitu saya cek, nggak bakal saya tanyakan lagi. Kalau kurang ya wis kurang untuk individunya. Jadi mohon saling cross check sebelum dikumpulkan. Ya, jadi saya nggak bakalan ini kelompok ini ruangan ini kok ada yang kurang nih, nggak bakalan saya tanya itu. Ya, sudah teman-teman begitu dikumpulkan ya wis itu yang dikumpulkan yang saya cek kelengkapannya. Kalau nggak lengkap ya wis, ya berarti yang kurang lengkap seperti itu ya. Karena saya balik teko ini itu dan ruwet. Ya, saya nggak mau ruwet seperti itu ya. Yang penting sudah dikumpulkan langsung saya scoring. Nah, ini contohnya ya terkait yang awal logbook ya. Habis logbook itu ada ini capaian kompetensi yang diisi ya, capaian pembelajaran. Apa-apa saja yang ingin kalian capai kan sudah ada nih di panduan diisi. Ya, dicentang-centang ya monggo disesuaikan nih capaiannya. Hari pertama misalnya saya pengen jadi karu, katim dan sebagainya, monggo bisa diisi ya. Setiap individu kalau ini masih tugas individu masing-masing di logbooknya ya sudah ada. Dan saya rasa sudah diambil atau dibagi atau belum ya monggo ya kemarin yang ngambil. Nanti untuk yang logbook dan panduan untuk yang teman-teman pendidik klinik bisa nitip ya saya nanti untuk yang ini karena kan saya tidak Senin untuk berkunjung, saya dan tim nggak mungkin Senin untuk berkunjung ya. Biasanya kalau nggak Rebo Kamis setelah teman-teman ready untuk role play, biasanya kami siap untuk ikut mendampingi. Ya ini ada role play juga ini terkait capaiannya silahkan diisi. Ya ingat logbook itu tidak hanya pajangan ya, bisa untuk diisi juga. Pengumpulannya sama ya di scan ini. Jadi dijadikan satu. Ini ada terkait laporan harian. Ya, ini kalau sudah laporan harian bergantung tugas tupoksi masing-masing nanti. Hari pertama siapa yang jadi karu? Katim misalnya MAKP-nya tim. Kalau misalnya primer monggo karena ini biasanya satu shift hanya dua. Biasanya sih kalau dua yang dikorbankan itu biasanya karunya yang nggak ada ngikut sama ruangan. Jadi kalian merger ngikutinya sama ruangan. Jadi langsungnya Katim sama PP. Atau terkadang juga ada yang jadi karu. Ya, itu bergantung ruangan. Karena memang satu kelompok ini tidak memungkinkan untuk bisa praktek ini ya, sesuai ya karena rumah sakit mintanya nggak bisa banyak-banyak mahasiswa yang praktek. Sedangkan manajemen kalau misalnya tidak cukup banyak untuk bermain peran ya agak susah. Ya, tapi ya gimana lagi daripada nggak sama sekali, ya mending seadanya tapi semaksimal mungkin. Ya monggo bisa dibagi. Ya, misalnya nggak bisa kalau timnya nggak usah karu misalnya hari Senin nggak usah karu, hari Selasa yang karu boleh monggo seperti itu. Ya menyesuaikan dengan ruangan. Jadi jadi satu dengan ruangan nanti praktikumnya atau praktikum ya apa role play-nya. Ini laporan harian kepala ruangan, misal ada kepala ruangan. Kalau yang kemarin ini teman-teman kalian, senior kalian ini di rumah sakit Subandi ini boleh masih 12, 13 mahasiswa, boleh enak. Jadi satu kali praktek, satu kali shift tuh bisa 4 ya. 4, 3 minimal 3 lah, 4 sampai 5 orang tuh bisa ya. Ya kalau sekarang rumah sakit ini tidak bisa menerima lebih banyak. Ya, mentok tuh 8 dan ini karena jumlahnya dari kalian tidak sampai 100 totalnya hanya bisa dibagi di partisi ya dibagi hanya 7 dapatnya. Ya sehingga tidak bisa efektif mungkin tapi ya bisa dimaksimalkan dengan seadanya. Ini ya laporannya ya jangan lupa tetap ada pengesahan. Dari setiap laporan tuh harus tetap ada pengesahan dengan pendidik klinik. Ini laporan harian kegiatan ya mau jadi katim kek, mau jadi perawat pelaksana kek, kepala ruangan sudah ada di sini dan itu ada ya. Saya tinggal ngecek per tanggalnya, per shift-nya. Oh berarti satu shift ada 2 mahasiswa, berarti ada 2 laporan nanti. Ya, gampangannya seperti itu. Kalau ada yang kurang, oh berarti kurang lengkap ininya. Ya makanya harus cross check ya. Dan setiap hari ini dicicil ya. Kalau ada yang lu nanti kan banyak ya itu berarti kalian nggak nyicil setiap hari selesai nggak langsung kalian scan nggak langsung kalian mintakan tanda tangan seperti itu ya kalau masih sambat di akhir kok banyak nih scan ininya berarti kalian tidak dari awal menyiapkan ya kalau dari awal menyiapkan pasti tinggal mengumpulkan di akhir seperti itu ini ya peraturan pelaksana ini terkait laporan kegiatan yang banyak ya karena satu shift ada misalnya ada 2 atau 3 mahasiswa berarti ada 3 nih dan jadi karu katim belum lagi shift
siangnya. Seperti itu. Ini laporan kegiatan, ngapa-ngapain saja ya. Ini pelaksana sudah. Nah, ini masuk sudah ke berita acara pre-conference. Nah, jangan lupa ya. Jadi kalau kalian ngomong sudah melakukan ini itu, tapi nggak bisa dibuktikan, nggak ada berita acaranya, saya anggap tidak melakukan. Ya, jadi harus belajar tertib administrasi. Saya kembali ke awal ya. Saya nggak mau tahu kalian melakukan ini tapi nggak bisa dibuktikan, ya wes saya anggap tidak melakukan. Ya, ini background ya. Ada berita acaranya dan jangan lupa disahkan juga. Tetapi ketika pengesahannya belum ada tanda tangannya, ya silakan diproses. Saya tunggu berarti ya. Tapi ya kalau misalnya Senin, Selasa itu nggak langsung kalian mintakan tanda tangan, ya berarti yang salah tuh kaliannya di sini ya. So, kalau seperti ini setelah selesai didampingi langsung minta tanda tangan bisa. Sudah disiapkan dulu berita acaranya. Sehingga ini kadang ditulis tangan juga boleh ya, nggak harus diketik ya. Jadi berita acara kalian siapkan kosongannya, ditulis, setelah itu diminta tanda tangankan, langsung kalian scan, dijadikan satu. Boleh ya, nggak harus diketik seperti ini. Ya, tapi kalau di ruangan boleh juga diizinkan untuk diketik ya monggo. Tapi ngeprintnya kan masih keluar lagi ngeprint atau nyuruh yang di praktek daring kan masih ribet, boleh ditulis tangan. Ini ada kok sepertinya yang ditulis tangan. Yang penting konsepnya sudah ada, contoh berita acaranya sudah ada, sehingga tinggal diberi pengesahan nanti. Oh, berarti sudah dilakukan terkait prekon. Jangan lupa kalau ada prekon ya otomatis ada poskon ya yang siangnya. Berarti berapa kali? Kalau satu hari ada 2 shift berarti 2 kali nanti ya. Kok mikirnya cuma satu hari cuma 1 kali. Nah, terus shift siangnya. Nah, karena ini misalnya cuma 2, seperti apa Nas? Ya monggo dengan klinik disepakati. Ya, yang penting didampingi. Ya nggak perlu lama-lama. Ya, ingat yang kalian pre atau poskon kan itu cuma 1 maksimal 2 pasien, nggak ada alasan kalau terlalu lama itu. Ya. Paling 10 menit sudah kelar. Ya, kalau cuma 1 maksimal 2 pasien. Paling ya cuma 1 pasien karena kalian satu shift cuma 2 mahasiswa di sini ya. Nggak mungkin lah diberi 2 pasien, pasti 1 pasien. Ya. Nah, ini ada contoh yang ditulis tangan. Ya, boleh ya, sehingga langsung bisa dimintakan tanda tangan. Pintar-pintar kalian saja ya. Jadi ini kan sudah saya jelaskan, berarti next nggak ada pertanyaan lagi, udah terkait pengisian berita acara dan sebagainya di sini. Ya, yang penting sudah ada terkait pelaporannya. Itu ya, ini sama masih berita acara karena memang banyak ya terkait ini yang kelengkapan pelaporannya. Juga nanti ada yang berita acara supervisi delegasi itu ada sebentar misalnya. Nah, supervisi seperti apa sih supervisi dan sebagainya ada. Silahkan dibuatkan berita acara. Ini supervisi apa ini? Pendidikan kesehatan, terus ada supervisi pemeriksaan suhu tubuh, TTV, boleh silakan disepakati dengan pendidik klinik. Yang penting kalian melakukan, ada formatnya, kalian isi ya seperti apa. Nah, supervisi transfusi darah, misal ada yang melakukan di sana, boleh silahkan. Bergantung ruangan di sini ya. Tekanan nadi, tekanan darah nih, bukan tekanan nadi ya, tekanan darah ya. Jadi boleh silahkan disepakati. Yang penting ada. Supervisi ini SAP ya, SAP penyuluhan, monggo. Nah, ini penyuluhannya tentang COVID dan etika batuk. Ya, silahkan, kalian minta topik yang lagi in di ruangan tuh apa. Sehingga kalian siapkan SAP-nya ya. Perlu menyiapkan SAP ya, bahan. Kalian perlu nyicil buat leaflet, flip chart atau apalah yang diminta ruangan tuh silahkan disiapkan. Dan itu nggak bisa sehari 2 hari ya. Dan lagi kalian harus konsul. Makanya itu hari pertama tuh di list nih apa saja yang perlu kalian tanyakan. Ini ada SAP-nya, ada laporan pertanggungjawabannya plus buktinya, bukti kegiatannya seperti absensi atau foto, ya silakan izin ya foto kegiatan lah seperti ini ya. Nah, ini dokumentasinya, misalnya dokumentasinya karena nggak bisa mengumpulkan ini masa, jadi satu-satu door to door, bukan door to door istilahnya ya, bed to bed lah ya, antar bed satu-satu. Ya akhirnya ya harus beberapa kali melakukan karena memang tidak boleh mengumpulkan massa. Ya monggo dilakukan saja ya. Ada berita acaranya, terus ada
tanda tangannya, bukti dokumennya. Nah, ini lengkap kayak gitu ya, berarti aman ya. Jangan lupa terkait dokumentasi ya. Ini asuhan keperawatannya ya, pasiennya ada berapa ya, monggo. Misalnya kalian ngambil dapat hari Senin dapat pasien, hari Selasa atau Rabu pulang, ya silakan ngambil lagi pasiennya dan itu dilaporkan nanti. Ya, bukan satu atau maksimal 2 pasien nih dalam satu kali shift 1 minggu, enggak ya. Jadi ada beberapa kelompok yang sebelumnya itu di senior kalian tuh yang menganggap itu satu kali praktek. Jadi pulangnya hari Rabu, habis itu Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada pasien kelolaan ya. Gimana ceritanya mau MAKP bermain peran kalau nggak ada pasien kelolaan? Ya, jadi tolong itu benar-benar di-mindsetkan. Kalau pulang ya wes, discharge planning, minta pasien lagi ya. Kalau benar-benar kosong di ruangan lah itu case khusus tuh nanti ya. Tapi insya Allah saya rasa pengalaman sebelum-sebelumnya nggak ada yang benar-benar kosong di ruangan, nggak ada. Insya Allah tetap ada pasiennya. Dan ini contoh format ini pengajiannya sama ya, sama sebelumnya, sama tetap kalian melakukan MAKP, nanti evaluasinya ya setiap shiftnya kalian, karena hanya 2 shift ya wes 2 shift dilanjutkan 2 shift saja. Nanti untuk satu shiftnya yang kosong dibiarkan saja, nanti dilanjutkan ke besoknya ya, dikaji ringkas, nanti diberikan ini lagi apa, dikaji lagi masalahnya apa yang keluar, monggo diatur sendiri karena hanya 2 shift ya. Biasanya kalau manajemen kan 3 shift terus diikuti, karena yang tidak memungkinkan ya tetap 2 shift nanti. Tetap dilengkapi sesuai dengan yang apa yang sudah seperti kalian dapatkan di sini ya. Ini ada ASKEP 2 ya, berarti ada 2 pasien yang dikelola. Kalau misalnya 3, misalnya 2 hari pulang, 2 hari pulang, ya wis 3 pasien, gimana lagi? Ya, kan kita tidak tahu seperti itu ya. Yang jelas setiap kali praktek itu harus ada laporannya. Nah, untuk yang hari terakhir Sabtu ya wis, terakhir Sabtu kalau misalnya pasiennya evaluasinya masih ada masalah, tetap ada masalah, tapi hentikan intervensi. Alasannya apa? Kalian sudah off atau lepas dinas, lepas tugas seperti itu di hari terakhir. Nggak ada alasan nggak ngapa-ngapain di hari terakhir. Itu ya, ini terkait dokumentasi ya, monggo boleh dilampirkan nanti. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait mekanisme ya. Monggo nanti kalau ada yang ditanyakan monggo langsung setelah lagi, silakan di ini raise hand untuk ditanyakan. Ini